Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Malam ini saya akan memulai membaca syarah kitab Al-Waraqat yang ditulis oleh Jalaluddin Al-Mahalli dan kitab matannya ditulis oleh Al-Juwaini Imamul Haramain. Jadi matan teks Al-Waraqat ini dibuat oleh Al-Juwaini Imamul Haramain, sedangkan syarahnya ditulis oleh Syekh Jalaluddin Al-Mahalli. Terlebih dahulu kita berkirim Fatihah kepada dua ulama ini, Al-Juwaini dan Al-Mahalli. Mudah-mudahan kita mendapatkan barakah ilmu dari kedua ulama ini. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa li jami'il anbiya'i wal mursalin wal ulama'i wal awliya'i wal syuhada'i was salihin, thumma khususan illa ruhi al-imam Al-Juwaini Imamul Haramain wal imam Jalaluddin Al-Mahalli, nafa'anallahu bi'ulumihima wa afadha alaina min barakatihima wa anwarihima fid darain. Khususan juga kepada seluruh para ulama-ulama Nusantara yang ikut menyebarkan ajaran Islam di Nusantara. Mudah-mudahan kita mendapatkan barakah ilmu dari beliau-beliau yang telah mendahului kita. Syai'ilillahi lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa kitab Al-Waraqat ini ditulis oleh Imamul Haramain Al-Juwaini. Imamul Haramain Al-Juwaini menulis kitab Waraqat. Nama dari Al-Juwaini ini adalah Abul Ma'ali Abdul Malik bin Abi Muhammad Abdullah bin Yusuf bin Muhammad Al-Juwaini. Lahir pada bulan Muharram tahun 419 Hijriah dan wafat tahun 478 Hijriah. Kalau hitungan Masehinya, lahir tahun 1028 Masehi dan wafat tahun 1085 Masehi. Jadi Al-Juwaini meninggal dalam usia yang tidak terlalu tua, ya. Meninggal usia 59 tahun. Seperti kita tahu, Al-Juwaini ini salah seorang guru besar di sebuah perguruan tinggi yang disebut dengan Al-Madrasah An-Nizamiyah, yang didirikan oleh Nizamul Muluk. Nizamul Muluk itu
seorang wazir dari dinasti Saljuk. Dinasti Saljuk itu berkuasa setelah jatuhnya dinasti Buwaihi yang beraliran Syiah Ismailiyah. Dinasti Saljuk ini beraliran Sunni. Maka Wazir Nizamul Muluk kemudian membuat madrasah Nizamiyah yang berhaluan Sunni, beraliran Sunni, pertama-tama dibangun di Baghdad, lalu menyebar ke beberapa negeri-negeri atau daerah-daerah lain seperti di Nisabur, di Mosul, di Basrah, di samping di Baghdad sendiri. Kalau kita baca buku-buku sejarah, banyak ulama-ulama yang lahir dari madrasah Nizamiyah ini. Salah satu madrasah nizam, alumni dari madrasah Nizamiyah ini adalah Imam Ghazali. Jadi Al-Imam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali itu adalah alumni dari perguruan tinggi Nizamiyah ini yang dibangun oleh pemerintah. Jadi madrasah Nizamiyah zaman dahulu itu mirip dengan UIN di Indonesia saat sekarang. Universitas Islam Negeri itu kan dibangun oleh pemerintah dan dosen-dosennya juga digaji oleh pemerintah. Makanya Al-Juwaini ini dianggap sebagai kelompok atau sebagai orang yang sangat berpengaruh menentukan warna keilmuan di madrasah Nizamiyah ini. Nah, Al-Ghazali sendiri diajar oleh Al-Juwaini di madrasah Nizamiyah ini. Banyak ulama-ulama yang lahir dari madrasah Nizamiyah ini, seperti ulama yang tersohor dan karyanya banyak dibaca di Indonesia, seperti Izzuddin Ibnu Abdissalam. Izzuddin Ibnu Abdissalam itu alumni madrasah Nizamiyah. Begitu juga Fakhruddin Ibnu Asakir, ini orang Damaskus. Baik Izzuddin Ibnu Abdissalam ataupun Fakhruddin Ibnu Asakir orang Damaskus, lalu mencari ilmu ke Baghdad, masuk ke madrasah Nizamiyah itu. Tapi Izzuddin Ibnu Abdissalam berguru kepada Fakhruddin Ibnu Asakir. Izzuddin Ibnu Abdissalam punya murid namanya Ibnu Daqiqil Aid. Nah, Al-Juwaini ini juga disebut dengan Imamul Haramain. Kenapa disebut dengan Imamul Haramain? Karena Al-Juwaini ini pernah yudarrisu wa yufti, pernah mengajar dan menjadi mufti di Hijaz, yaitu Mekah, Madinah. Kurang lebih beliau ini tinggal di Hijaz selama 4 tahun. Jadi cukup lama. Ini memang kebiasaan ulama-ulama terdahulu itu mencari ilmu tidak menetap hanya di satu lokasi. Mencari ilmu dari Damaskus, bergerak ke Baghdad, lalu kemudian bergerak ke mana, ke Mekah, Madinah. Itu perjalanan dari Izzuddin Ibnu Abdissalam. Kalau Al-Juwaini itu orang Nisabur, sekarang menjadi bagian dari Iran, lalu bergerak ke Baghdad, lalu ke Mekah, Madinah. Al-Ghazali kan juga begitu. Al-Ghazali juga berasal dari Tus. Tus itu sekarang kalau kita berkunjung ke Iran menjadi bagian dari Mashhad, ya. Ya, teman-teman yang pernah ke Mashhad itu tahu, dari kota Mashhad untuk sampai ke kuburan Al-Imam Al-Ghazali itu perjalanan kalau naik kendaraan sekitar 2 jam, ya. Jadi agak jauh dari kota Mashhad. Nah, yang mau kita baca ini bukan matannya, bukan matan Waraqat yang ditulis oleh Al-Juwaini, tapi yang mau kita baca adalah syarahnya yang ditulis oleh Jalaluddin Al-Mahalli. Penting diingat, Jalaluddin Al-Mahalli adalah
ulama atau tokoh imam yang menulis syarah atau yang menulis kitab tafsir Jalalain. Itu kemarin sudah kita jelaskan mengenai biografi dari Jalaluddin Al-Mahalli. Tidak usah diulang lagi. Nah, jadi yang mau kita baca ini adalah syarah dari Waraqat ini yang ditulis oleh Al-Mahalli. Kalau di pesantren, syarah Waraqat ini dibaca dulu saya ketika di Madrasah Sanawiyah ya, Madrasah Sanawiyah kelas 1 itu membaca syarah Waraqat ini. Karena saya sudah pernah menjelaskan mengenai minum pakai tangan kanan, nggak usah diulang lagi. Kita mulai membaca syarah Waraqat ini pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du fahadhihi waraqatun qalilatun tashtamilu ala ma'rifati fusulin min usulil fiqhi yantafi'u biha al-mubtadi'u wa ghayruhu wa dhalika ay lafdu usulil fiqhi mu'allafun minal ifradi al-muqabili litarkibi lal jam'i wal mu'allafu yu'rafu bima'rifati ma ullifa minhu fal aslu alladhi huwa mufradul juz'il awwali ma yubna alaihi ghayruhu ka aslil jidari ay asasihi wa asli syajarati ay tarafiha ats-tsabiti fil ardi. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Amma ba'du, ini tidak lazim sebenarnya di dalam penulisan karya-karya ulama terdahulu. Biasanya setelah Bismillahirrahmanirrahim ditambah dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin, lalu membaca sholawat. Tapi muallif kitab ini mencukupkan diri dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Karena di dalam Bismillah itu sudah ada pujian kepada Allah. Ar-Rahmanir-Rahim itu kan artinya memuji Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Juga tidak disebutkan bacaan sholawatnya, tapi kita berprasangka baik kepada Al-Juwaini bahwa beliau sudah bersolawat secara lafzi, secara verbal, tidak secara tulisan. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, amma ba'du. Di kitab lain ada wa ba'du. Setelah membaca basmalah, memuji Allah, bersalawat kepada baginda Nabi, fahadhihi waraqatun. Di teks yang lain ini kan banyak sekali syarah dari kitab Waraqat ini. Ada yang versinya amma ba'du hadhihi waraqatun. Nah, saya punya dua versi. Amma ba'du fahadhihi waraqatun. Ada versi wa ba'du hadhihi waraqatun, tidak ada fa-nya. Ini yang belajar ilmu nahwu sarraf tahu. Kalau ulama Basrah itu mewajibkan setelah amma ba'du atau wa ba'du itu ada fa-nya. Jadi multazimatul fa'i. Ada fa-nya, annal fa'a multazimatul dzikri. Fa-nya itu harus disebutkan. Jadi menurut ulama Basra tidak boleh setelah amma ba'du itu tidak ada fa-nya. Maka yang benar menurut ulama Basra, amma ba'du fahadhihi.
Itu khatib-khatib kalau setelah memberikan pengantar khutbah itu, amma ba'du faya ayyuhal hadirun, itu berarti ikut ulama Basrah. Karena menurut ulama Basrah fa-nya harus ada, boleh tidak ada di dalam kasus-kasus tertentu. Misalnya kalau di Alfiyah itu ya, ini sambil mengingatkan santri-santri yang belum balik ke pesantren. Kata Ibnu Malik di dalam kitab Alfiyah, wa hadfu dzil faqalla fi nasrin idza lam yaku qaulun ma'aha qad nubidza. Jadi harus ada fa-nya kecuali di dalam beberapa peristiwa, di dalam beberapa kasus. Misalnya di dalam Quran tuh, fa ammal ladzina swaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum, itu enggak ada fa-nya. Itu kondisinya kondisi tertentu. Ada puisi Arab misalnya, fa'ammal kita lula kita laladaikumu, mestinya fala kita laladaikumu. Ada hadis Nabi, amma ba'du ma balu rijalin, mestinya amma ba'du fama balu rijalin. Itu ulama Basra yang mewajibkan harus ada fa-nya. Tapi ulama Kufa memperbolehkan tidak ada fa-nya. Jadi amma ba'du hadhihi waraqatun. Ini biar tidak salah faham, karena ada yang menyangka, wah jangan-jangan ini keliru kalau nggak ada fa-nya, tergantung madhabnya yang mana. Kalau madhab Basra itu harus ada fa-nya, kalau Kufa boleh atau tidak harus ada fa-nya. Hadhihi waraqatun, ini adalah waraqatun, beberapa lembar kertas ya. Waraqatun itu jamak muannas salim. Salah satu fungsi dari jamak muannas salim itu yufidul killah. Jamak itu kan ada dua, ada yang disebut dengan jamak killah, ada yang disebut dengan jamak kathrah. Jamak killah itu bentuk plural, hitungan dari 3 sampai 9. Kalau hitungan dari 10 sampai tak berhingga disebut dengan jamak kathrah. Kalau di dalam jamak taksir, jamak killah itu wazannya hanya ada 4. Af'ilatun af'ulu thumma fi'la thumma ta'af'alun jumu'u killah. Itu di dalam Alfiyah tuh. Fahadihi waraqatun, ini adalah beberapa lembar kertas. Qalilatun, nah khawatir orang banyak tidak faham bahwa waraqatun itu yufidul killah, maka kemudian Al-Mahalli menafsirkannya qalilatun, sedikit. Makanya kitab waraqat ini ringkas ya, qalilatun, sedikit saja. Tashtamilu ala ma'rifati fusulin, pembahasannya mencakup kepada untuk mengetahui beberapa fasal min usulil fikih, dari kitab usul fikih, dari pembahasan usul fikih, yantafi'u biha, yang bisa mengambil manfaat dengan pembahasan itu, dengan kitab waraqat itu, al-mubtadi'u, para pemula ya, orang-orang yang baru belajar kitab usul fikih. Jadi bagi orang yang baru belajar kitab usul fikih, ini berguna kitab waraqat ini. Rupanya berguna bukan hanya buat mubtadi, buat para pemula, tapi wa ghairuhu, dan selain pemula. Kenapa selain pemula berguna juga? Orang yang sudah lama belajar usul fikih kadang lupa pada beberapa teori dasar di dalam usul fikih. Nah, kitab waraqat ini untuk mengingatkan itu, biar tidak lupa kepada
teori dasar di dalam usul fikih itu. Makanya berguna juga kitab Warakat ini bukan hanya buat para pemula, tapi juga terhadap orang-orang yang sudah malang melintang di dalam studi-studi usul fikih. Kegunaannya untuk mengingatkan orang yang sudah lama malang melintang di dalam studi usul fikih itu. Wa dzalika ay lafdhu usulil fikhi, teks atau lafaz usul fikih itu muallafun tersusun min juz'aini, dari dua bagian, mufradaini, yang dua-duanya mufrad, minal ifradi al muqabili litarqibi latathniyati wal jam'i. Usul fikih itu tersusun dari dua juz, dua-duanya mufrad. Mufrad minal ifradi itu berasal dari kata ifrad. Tapi mufrad di sini al-muqabili litarqibi sebagai antonim dari murakkab. Mufrad itu kan banyak pembahasannya. Ada mufrad sebagai lawan dari mutsanna dan jama', itu namanya isim mufrad. Kalau kita belajar jurmiyah, mufrad di situ ma laisa mutsannan wala majmu'an wala mulhaqan bihima minal i'rab. Itu isim mufrad. Lawan atau kebalikan dari mufrad itu adalah mutsanna dan jama'. Ada mufrad itu kebalikan dari jumlah kalau kita berbicara mengenai bab mubtada khabar. Di dalam khabar itu kan dibagi dua, ada khabar mufrad, ada khabar jumlah dan syibhul jumlah. Jadi mufrad itu kebalikan dari jumlah kalau kita belajar bab khabar tuh. Nah, kalau kita belajar bab munada, mufrad itu kebalikan dari mudhaf dan musyabbah bil mudhaf. Karena definisi mufrad di dalam bab munada itu ma laisa mudhafan wala syabihan bil mudhafi. Nah, jadi seperti ya rajulu, ya Muhammadu, beda dengan ya Rasulullah, ya Nabiyallah. Nah, mufrad yang dimaksud di sini bukan mufrad sebagai kebalikan dari mutsanna dan jama', bukan kebalikan dari jumlah, bukan kebalikan dari mudhaf dan musyabbah bil mudhaf, tapi mufrad di sini sebagai kebalikan dari murakkab. Nah, mufrad sebagai kebalikan dari murakkab itu tidak dibahas di dalam ilmu nahwu. Itu dibahas di dalam ilmu mantik. Nah, Al-Juwaini ini termasuk ulama yang tidak mengharamkan belajar mantik, logika. Bahkan kata Al-Ghazali, kita tahu Al-Ghazali murid dari Al-Juwaini, kata Al-Ghazali, anna man la ma'rifata bil mantik la yuthaku bi ilmihi. Orang yang tidak mengetahui ilmu mantik tidak dipercaya ilmunya. Ini promosinya orang yang ahli ilmu mantik. Tapi kata ulama yang menekuni ilmu nahwu, tentu yang paling utama adalah ilmu nahwu. Karena di dalam Imriti itu disebutkan annahu aula awalan ayyu'lama idzil kalamu dunahu lan yufhama. Yang utama ya belajar ilmu nahwu. Tapi kata orang yang ahli fikih, ya fikih yang lebih utama. Di dalam Ta'limul Muta'allim disebutkan fa inna faqihan wahidan mutawarri'a asyaddu 'ala syaitani min alfi 'abidi. Tapi kata orang ahli ilmu tauhid, ya tauhid yang paling utama. Di dalam Nazam Zubat disebutkan awwalu wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Nah, Al-Ghazali dan Al-Juwaini ini termasuk ulama yang tidak mengharamkan mantik.
Karena ada ulama yang mengharamkan mantik seperti Imam Ibnu Salah dan Imam Nawawi. Fabnus Salahi wan Nawawi harrama wa qala qaumun yambaghi an yu'lama. Imam Nawawi dan Imam Ibnu Salah termasuk dua ulama yang mengharamkan belajar mantik. Kata Al-Juwaini, mufrad di sini sebagai kebalikan dari murakkab. Lal jam'i lat tathniyati wal jam'i, bukan kebalikan dari tathniyah dan jama'. Usul itu kan jama'. Itu kalau kebalikan dari mufrad ya, usul. Usul itu ya bentuk jamaknya, bentuk mufradnya kan aslun. Tapi mufrad di sini sebagai kebalikan dari murakkab. Jadi ini pembahasan di dalam ilmu mantik tuh. Yang masih ingat dulu belajar di aliyah ilmu mantik itu, musta'malul alfadhi haitsu yujadu imma murakkabun wa imma mufradu. Jadi lafadz itu ada yang murakkab dan ada yang mufrad. Nanti belajar sendiri ilmu mantik itu. Sekedar sedikit. Kadang sebuah teks gitu terdiri dari beberapa suku kata, tapi dia tidak disebut sebagai murakkab, tetap disebut sebagai mufrad. Karena yang dilihat di dalam ilmu mantik itu maknanya, bukan suku kata seberapa banyaknya. Misalnya Abdurrahman Wahid itu kan terdiri dari Abdun, Ar-Rahman dan Wahid. Itu disebut sebagai mufrad. Kenapa disebut mufrad? Karena maknanya satu orang yang bernama Abdurrahman Wahid. Abdurrahman Wahid itu bukan Abdun hamba, Ar-Rahman yang maha pengasih, Wahid yang satu, bukan itu. Itu namanya mufrad tuh. Wal mu'allafu yu'rafu bi ma'rifati ma ullifa minhu. Wal mu'allafu, sesuatu yang disusun itu, yu'rafu bisa diketahui dengan cara apa? Bima'rifati ma, dengan mengetahui sesuatu. Ullifa, yang disusun apa? Mu'allaf itu minhu, dari ma. Jadi untuk mengetahui usul fikih apa? Pertama-tama harus diketahui kata usul fikih itu terdiri dari apa tuh. Itu yang dimaksud dengan wal mu'allafu yu'rafu bima'rifati ma ullifa minhu. Di dalam usul fikih itu ada kata usul dan ada kata fikih. Untuk mengetahui usul fikih, pertama-tama harus mengetahui apa itu usul dan apa itu fikih. Ini yang basic ya. Fal aslu alladhi huwa mufradul juz'il awwali, ini fa-nya fa fasihah namanya ya. Idza aradta an ta'rifa al-juz'aini bi kaunil mu'allafi la yu'rafu illa bi ma'rifati ma ullifa minhu fa aqulu lakum. Jadi itu fa fasihah. Jika kalian ingin tahu usul fikih itu apa, maka aku katakan kepada kalian, fal aslu, adapun asal, alladzi huwa, asal itu mufradul juz'il awwali, sebagai mufrad dari usulul fiqh. Yang pertama, juz yang pertama itu kan usul. Nah, usul itu bentuk mufradnya asal. Apa usul atau asal itu? Ma yubna alaihi ghairuhu, sesuatu yubna yang dibangun alaihi di atas ma, ghairuhu apa selain ma. Sesuatu yang
dijadikan sebagai tempat berpijaknya sesuatu yang lain. Sesuatu yang dijadikan sebagai tempat berpijak, sebagai landasan dari sesuatu yang lain. Ka'aslil jidari ay asasihi, seperti fondasi tembok. Tembok itu kan ada fondasinya. Fondasinya itu namanya asal, asas. Wa asli syajarati, seperti pangkal pohon. Ay tarafiha tsabiti fil ardi, pangkal di situ artinya tarafiha, ujung dari pohon, ats-tsabiti, yang menancap, fil ardi, di dalam tanah, akarnya. Jadi pangkal pohon yang menancap ke dalam bumi itu disebut sebagai asal, sebagai dasar. Wal far'u, sedangkan yang disebut dengan far'u, alladzi huwa muqabilul asli, di mana fara' di situ sebagai muqabilul asli, sebagai kebalikan dari asal. Ma yubna ala ghairihi, sesuatu yubna yang dibangun, apa ma, ala ghairihi, dibangun di atas yang lain. Ini ada sesuatu yang tegak berdiri dibangun di atas sesuatu yang lain. Sesuatu yang lain itu namanya asal, yang tegak di atas sesuatu yang lain itu namanya furu'. Mudah-mudahan bisa difahami, agak mikir sedikit. Jadi persisnya itu kalau kita punya bangunan, fondasinya itu namanya asal, tembok yang berdiri di atas fondasi namanya furu'. Kafuru'is syajarati li asliha, seperti cabang dari pohon, li asliha, itu tegak di atas asalnya pohon itu. Wa furu'il fiqhi li usulihi, dan cabang dari fikih itu tegak li usulihi, di atasnya usul. Jadi ada furu'ul fikhi yang dibangun di atas usulul fikhi. Jadi usulul fikhi itu adalah fondasinya, furu'ul fikhi itu adalah cabangnya. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Jadi usul itu adalah fondasi, furu' itu adalah dahan atau batang atau bangunan di atasnya. Nah, begitu juga ada furu'ul fikhi dan ada usulul fikhi. Furu'ul fikhi itu adalah dahannya, batang-batang yang berdiri di atas usulul fikhi. Ini perumpamaan untuk mengetahui makna dari kata usulul fikhi itu. Jadi contohnya tadi bangunan itu namanya syai'un mahsus, sesuatu yang bisa diindra, syai'un mahsus. Kalau yang tadi furu'ul fikhi wa usulul fikhi itu bukan syai'un mahsus, itu syai'un ma'kul, sesuatu yang bisa dinalar. Bendanya kan nggak kelihatan. Ini furu', ini adalah usulnya. Wal fikhu alladhi huwal juz'u tsani, sedangkan fikih yang notabene fikih itu merupakan juz yang kedua dari usulul fiqh. Usul itu juz yang pertama, al-fikhi itu juz yang kedua. Fikih yang merupakan bagian kedua dari usulul fikih itu, lahu, fikih itu memiliki ma'nan lugawiyun,
Lahu bagi fikih, lahu itu menjadi khabar ya. Ma'nan lugawiyun itu menjadi mubtada. Lahu ma'nan lugawiyun, fikih itu memiliki makna bahasa, wa huwal fahmu, artinya faham, jadi faham. Di samping memiliki makna lugawi, fikih itu juga memiliki wa ma'nan syar'iyun, memiliki makna syar'i. Nah, jadi fikih itu bukan hanya fikih sebenarnya. Seluruh kata pasti bahasa. Tapi tidak seluruh kata memiliki makna syar'i, memiliki makna istilahi, memiliki makna urfi. Misalnya kata kafir. Kata kafir itu memiliki makna lugawi, makna secara bahasa. Makanya di dalam Quran yang disebut dengan kafir itu banyak. Misalnya para petani di dalam Quran itu juga disebut sebagai kafir. Kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu. Seperti para petani yang menutup benih dengan tanah. Jadi petani itu disebut sebagai kafir karena dia menutup benih dengan tanah. Itu namanya makna kafir secara lugawi, secara bahasa. Sama dengan kata salat. Salat itu secara bahasa maknanya doa. Tapi secara istilahi atau secara syar'i, waktu saya membaca Fathul Mu'in sudah dijelaskan, memiliki makna istilahi berupa aktivitas ibadah tertentu yang dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Nah, fikih juga begitu, memiliki makna lugawi dan memiliki makna syar'i. Makna lugawi dari fikih itu artinya adalah faham, sedangkan makna syar'inya atau makna istilahinya, wahuwa adapun makna syar'i atau istilahi dari fikih, ma'rifatul ahkami syar'iyyati allati tariquha al-ijtihadu, mengetahui hukum-hukum syara' yang bersifat hukum-hukum syara' ya, bukan hukum-hukum i'tiqadi atau bukan hukum-hukum akli atau bukan hukum istilahi, hukum syara', al-ahkam asy-syar'iyyah, karena ada al-ahkam al-aqliyah. Kalau kita tahu bahwa api itu panas, itu tidak disebut sebagai fikih. Kalau kita tahu bahwa mubtada itu rafa, itu tidak disebut sebagai ahkam syar'iyah, itu ahkam istilahiyah. Nah, di sini yang dimaksud dengan fikih ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyati, mengetahui hukum-hukum syara' allati tariquha al-ijtihadu, pengetahuan itu diperoleh melalui proses ijtihad. Jadi kalau mengetahui sesuatu tidak diperoleh melalui proses ijtihad, tidak disebut sebagai fikih. Seperti pengetahuan Nabi mengenai ini dan itu yang diperoleh melalui wahyu, tidak disebut sebagai fikih. Karena langsung diberikan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Itu tidak disebut sebagai fikih. Jadi yang dimaksud dengan fikih mengetahui hukum-hukum syara', pengetahuan itu diperoleh melalui aktivitas ijtihad. Itu baru disebut sebagai fikih. Kalau mengetahui sesuatu yang tidak diperoleh melalui aktivitas ijtihad, itu tidak disebut sebagai fikih. Seperti pengetahuan orang awam.
Orang awam tahu bahwa niat di dalam wudhu itu fardunya wudhu. Tapi pengetahuan orang awam itu tidak diperoleh melalui aktivitas ijtihad. Maka pengetahuan orang awam bahwa niat di dalam wudhu itu adalah wajib tidak disebut sebagai fikih. Kalau begitu yang dimaksud dengan fikih ini pengetahuan mujtahid terhadap hukum syara. Kalau pengetahuan muqallid, pengetahuan orang awam yang pasti tidak diperoleh melalui proses ijtihad tidak disebut sebagai fikih. Kala ilmi bi anna niyyata fil wudu'i wajibatun, seperti tahu bahwa niat di dalam wudu itu wajib. Mujtahid tahu bahwa niat di dalam wudu itu wajib. Pengetahuan mujtahid tentang itu disebut dengan fikih. Kalau kita tahu bahwa niat di dalam wudu itu fardunya wudu tidak diperoleh melalui ijtihad, karena itu tidak disebut sebagai fikih. Wa annal witra mandubun, dan pengetahuan mujtahid bahwa salat witir itu adalah sunnah. Ini karena Al-Juwaini bermadzhab Syafi'i, maka contoh-contohnya adalah contoh fikih Syafi'i. Witir itu sunnah di dalam fikih Syafi'i. Tapi menurut Imam Abu Hanifah, witir itu adalah wajib. Karena Nabi pernah bersabda, innallaha zadakum salatan hiya khairun lakum. Allah menambahkan satu salat kepada kalian itu lebih baik dari kalian dari beribu-ribu, dari banyak nikmat. Ala wahiyal witru, salat tambahan itu adalah salat witir. Hafidhu alaiha, jaga salat witir itu. Berdasarkan hadis ini, maka Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa witir itu, salat witir itu adalah wajib. Tapi di dalam fikih Syafi'i, witir itu adalah sunnah. Wa annal witra mandubun, bahwa witir itu adalah sunnah. Wa annan niyyata minal laili syartun fi shaumi ramadhana, bahwa berniat di sebagian malam, niat artinya niat berpuasa Ramadan, syartun itu menjadi syarat fi shaumi Ramadan, menyangkut sahnya berpuasa di bulan Ramadan. Makanya kalau kita di Indonesia habis taraweh, imam taraweh memimpin kita untuk niat nawaitu shauma ghadin, itu mengikuti mazhab Syafi'i yang menyatakan niat di dalam niat waktu malam hari itu menjadi syarat bagi kesahan puasa Ramadan. Itu menurut fikih Syafi'i. Tapi kalau mazhab Hanafi menyatakan an-niyatu fi shaumi Ramadan indal ahnaf yajuzu biniyatin minan nahar, diperbolehkan berniat di siang bulan Ramadan, misalnya habis subuh. Kok bisa berbeda? Para ulama berbeda di dalam menggunakan dalil. Mazhab Syafi'i menyatakan la siyama liman lam yubayyit as-siyama minal lail, tidak sah puasa seorang yang tidak menginapkan niat di dalam malam bulan Ramadan. Tapi mazhab Hanafi menyatakan tidak harus. Ini terkait dengan puasa Asyura nanti. Nabi nyampe ke Madinah melihat orang berpuasa Asyura, nanya Nabi. Lalu nanya ke para sahabatnya, ada yang sudah makan atau belum? Nah, yang belum makan, lanjutkan berpuasa saja, niat di siang hari. Wa anna zakata wajibatun fi malis sabiyyi, wa anna zakata, sesungguhnya zakat, wajibatun adalah wajib, fi malis sabi, pada harta yang dimiliki anak kecil.
Ini ada anak umur 5 tahun, hartanya 1 triliun. Menurut mazhab Syafi'i wajib dikeluarkan zakatnya. Karena Allah berfirman, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim inna sholataka sakanun lahum." Mazhab Syafi'i mengacu kepada keumuman ayat ini. Makanya bayi sekalipun yang berumur 1 minggu, dia memiliki harta 1 triliun, wajib dikeluarkan zakatnya. Tentu yang mengeluarkan zakatnya adalah wali atau yang mengampu dari anak itu. Tapi menurut mazhab Hanafi, anak kecil tidak wajib mengeluarkan zakatnya karena dia tidak mukallaf. Yang wajib melaksanakan zakat, salat, puasa, haji itu adalah yang mukallaf. Lah anak kecil itu tidak mukallaf. Maka kata mazhab Hanafi, sekalipun kaya, anak kecil itu tidak wajib untuk mengeluarkan zakat. Ghairu wajibatin fil huliyil mubahi, zakat itu tidak wajib dikeluarkan pada perhiasan perempuan. Misalnya perempuan memiliki perhiasan kalung, emas, cincin, itu kan perhiasan yang diperbolehkan. Itu tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Nah, yang wajib dikeluarkan zakatnya itu adalah pada perhiasan yang tidak diperbolehkan. Ini kok laki-laki memiliki kalung, memiliki emas, cincin, sampai kepada nisabnya, itu kan tidak diperbolehkan. Karena tidak diperbolehkan, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Ini di dalam fikih Syafi'i. Wa annal qatla bimusaqqalin yujibul qisasa, membunuh dengan menggunakan barang tumpul itu wajib untuk dikisos. Kalau membunuh dengan benda tajam kan tidak ada perselisihan para ulama. Wa nahwi dzalika min masailil khilafi, dan yang serupa dengan contoh-contoh tadi, min masailil khilafi, dari hal-hal yang diperselisihkan oleh para ulama. Jadi masail khilafiyah. Nah, biasanya kalau dalilnya tidak tegas, dalilnya tidak pasti, dimungkinkan para ulama berselisih. Perselisihan itu melahirkan produk hukum yang berbeda antara satu ulama dengan ulama yang lain. Riba itu haram misalnya. Tapi apakah bunga bank itu riba? Dulu diperselisihkan oleh para ulama. Jadi riba itu diharamkan, tapi apakah satuan-satuan transaksi tertentu itu mengandung riba atau tidak, para ulama bisa memperselisihkannya. Bikhilafi ma laysa tariquhu al-ijtihada, berbeda halnya dengan sesuatu yang diperoleh tidak melalui proses ijtihad. Jadi fikih itu pasti melalui proses ijtihad. Nah, sesuatu yang diperoleh tidak melalui proses ijtihad tidak disebut sebagai fikih. Apa contohnya? Kala ilmi bi anna shalawatil khamsa wajibatun. Seperti tahu bahwa salat 5 waktu itu adalah wajib. Pengetahuan kita, pengetahuan mujtahid, pengetahuan ulama mengenai salat 5 waktu itu adalah wajib tidak diperoleh melalui proses ijtihad. Karena itu bukan fikih. Wa anna zina haramun, bahwa zina itu diharamkan. Haramnya zina tidak diperoleh melalui proses ijtihad. Karena itu tahrimuz zina, keharaman zina itu laisa bifikin, bukan fikih. Wa nahwi dzalika wa nahwi dzalika, dan contoh-contoh lain
minal masailil qat'iyati, dari masalah-masalah yang sudah qat'i, yang sudah pasti, sehingga tidak mungkin diperselisihkan oleh para ulama. Fala yusamma fikhan, pengetahuan mujtahid mengenai dalil-dalil yang qat'i, yang darinya bisa diperoleh bahwa salat 5 wajib, bahwa zina itu haram, fala yusamma fikhan, itu tidak disebut sebagai fikih. Bahwa zakat itu wajib bukan fikih. Tapi kalau orang memiliki apel yang banyak, bertani apel, itu wajib dikeluarkan zakatnya atau tidak, itu adalah fikih. Zakat profesi misalnya, itu fikih. Karena zaman dulu tidak ada zakat profesi, itu fikih. Haji misalnya, bahwa wajibnya haji bagi orang yang mampu, itu adalah bukan fikih, itu syariat. Karena langsung dipungut, diambil, dicuplik, diperoleh dari nas yang qat'i. Tapi apakah jiddah itu miqat atau tidak? Itu fikih, karena para ulama nanti memperselisihkan mengenai apakah jiddah bisa dijadikan sebagai miqat makani atau tidak. Karena Nabi tidak pernah menjadikan jiddah sebagai miqat. Nah, itu fikih namanya. Dan contoh-contoh lain yang banyak. Jadi hajinya itu sendiri ada syariat, sementara menentukan jiddah sebagai miqat itu namanya fikih. Fal ma'rifatu huna, yang dimaksud dengan ma'rifat di dalam definisi fikih, ma'rifatul ahkami syar'iyyah, kan ada kata-kata ma'rifat di situ. Fal ma'rifatu huna, yang dimaksud dengan ma'rifat di dalam definisi ini, al ilmu, maknanya adalah ilmu. Tapi ilmu di sini bimakna dhanni, maknanya adalah dhan. Dhan itu dugaan yang mendekati pada keyakinan. Kalau 100% itu yakin namanya. Kalau 75% dhan. Kalau 50% namanya syak. Kalau 25% namanya wahum. Nah, jadi yang dimaksud dengan fikih itu hasil, kira-kira itu kalau dijelaskan, hasil bacaan para ulama terhadap nas Al-Quran dan As-Sunnah, itu adalah fikih, hasil pemahamannya. Nah, fikih itu. Nah, usul fikih itu metodologi untuk memahami nas Al-Quran dan As-Sunnah. Makanya Al-Ghazali di dalam kitab Al-Mustasfa itu punya perumpamaan yang bagus tuh. Jadi Quran itu diibaratkan dengan pohon yang potensial berbuah. Bahasa Arabnya al-muthmir. Pohon yang potensial untuk berbuah itu adalah Quran dan hadis. Kenapa disebut potensial untuk berbuah? Karena tidak seluruh hal langsung disebutkan hukumnya di dalam Quran dan Sunnah. Itu al-muthmir namanya. Tapi pohon yang potensial untuk berbuah ini bisa berbuah. Ada ilmunya. Itu namanya turukul istithmar. Cara merawat pohon itu sehingga yang potensial berbuah menjadi berbuah. Turukul istithmar. Nah, tapi tidak sembarangan orang yang bisa merawat pohon itu dari yang potensial berbuah menjadi berbuah. Orangnya itu disebut mujtahid. Ilmu
tentang pohon agar berbuah itu namanya usul fikih. Nah, buahnya itu namanya fikih. Jadi ada al-muthmir, itu Quran dan hadis. Ada turukul istifmar, cara ilmu yang menjelaskan agar pohon itu berbuah, itu namanya usulul fiqh. Nah, mustathmir, orang yang merawat pohon dengan menggunakan ilmu itu namanya mujtahid. Nah, buahnya itu as-samrah, namanya fikih. Nah, yang mau kita pelajari ini adalah usulul fiqh, metodologi untuk memahami Quran dan hadis, yang tidak seluruh hal diatur di dalam Quran dan hadis, tapi Quran dan hadis itu tetap diminta untuk menyelesaikan persoalan-persoalan baru yang tidak dinyatakan di dalam Quran dan hadis. Ada metodologinya. Itulah yang disebut dengan usulul fikhi, metodologi untuk memahami Quran dan hadis. Siapa saja bisa menggunakan usulul fikih ini kalau dia memiliki pengetahuan yang dalam mengenai furu' dan usul, mengerti Quran dan hadis. Nah, maka dia bisa disebut sebagai mujtahid. Nah, ulama yang pertama kali menyusun usulul fikih itu adalah Al-Imam Asy-Syafi'i dengan kitabnya Ar-Risalah itu. Nah, setelah itu ulama-ulama lain hanya sekedar melengkapi, mensistematisasi dan lain-lain. Nah, termasuk Al-Juwaini dan Al-Mahalli ini itu melengkapi usul fikih yang sudah disusun oleh para ulama sebelumnya. Izzuddin Ibnu Abdissalam itu juga punya kitab judulnya Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam. Al-Juwaini ini punya waraqat, itu yang dasar, tapi juga nanti punya Al-Burhan fi Usulil Fiqh. 2 jilid itu kitab usul fikih juga. Al-Jassas itu punya kitab tafsir, tafsir Al-Jassas atau Ahkamul Quran. Tapi Al-Jassas juga punya usul fikih, Usulul Jassas. Nah, itu ulama-ulama terdahulu ada metodologinya untuk memahami Quran dan hadis. Nah, sampai sekarang belum ada yang disebut dengan usul fikih baru. Maka yang ini tidak bisa disebut dengan usul fikih lama. Ini menjadi lama kalau ada usul fikih baru. Kalau usul fikih baru tidak ada, maka usul fikih yang ditulis oleh Al-Juwaini Al-Mahalli ini tidak bisa disebut sebagai usul fikih lama. Nah, kita mau belajar mulai dari yang basic ini, yang ditulis oleh Al-Juwaini, yang diberi syarah oleh Al-Mahalli. Nanti kalau khatam itu bisa pindah ke kitab usul fikih yang lain. Ini adalah muqaddimah yang disiarkan secara live melalui Facebook saya malam ini. Untuk selanjutnya akan rekaman melalui YouTube. Jadi yang mau mengikuti silakan berkunjung ke channel YouTube saya. Di sana secara bertahap akan dijelaskan sampai khatam insya Allah, mulai dari muqaddimah sampai akhir. Karena kitabnya kalau yang saya punya ini kan ringkas sekitar 24 halaman. Ini harganya 3.000 ya, tipis sekali ini. Jadi yang tidak punya uang dengan 3.000 ini insya Allah mampu membeli syarah warakat ini karena kitabnya ringkas sekali. Kalau di pesantren yang saya bilang tadi ini kelas 1 sanawiyah. Dulu saya belajar kitab ini kelas 1 sanawiyah. Itu sebagai pengantar pada malam ini. Mudah-mudahan ada guna, ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu yuwaffiquna ila ma fihi khairul Islam wal muslimin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.